Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karista Katania, Prodi Biologi, nomor NIM 090101210007. Di sini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa di Indonesia yang menggambarkan krisis nilai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Untuk yang pertama, Orde Baru, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, khususnya dari tahun 1959 sampai 1969. Periodisasi Orde Lama tersebut dapat diperjelas sebagai masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Masa setelah pengakuan kedaulatan 1950 sampai 1959 serta masa akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Untuk poin yang A, masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula, Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai sidang pendapat dan perdebatan panjang. Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan Republik Indonesia kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Untuk yang B, masa setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1950 sampai 1959. Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja Andi Aziz, Republik Maluku Selatan atau RMS, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Pemberontakan DI atau TII di sejumlah daerah dan lainnya. Untuk yang C, masa akhir Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Untuk yang kedua yaitu Orde Baru. Pancasila pada era Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah pada 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi.
Salah satu penyebab terbentuknya kestabilitas politik ini adalah karena kurang terbukanya kesempatan dan kebebasan bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapat. Upaya Presiden Soekarno tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya ialah menegakkan stabilitas negara guna mendukung rehabilitas dan membangun ekonomi Indonesia. Istilah yang terkenal pada saat itu ialah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Presiden Soekarno melakukan rekonstruksi serta pemahaman yang menyeluruh terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam politik bernegara melalui P4 atau disebut dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Berikutnya, nomor 2, kita akan membahas tentang fenomena demokrasi yang ada di kaitannya dengan Islam di Indonesia. Hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini bahwa banyak nilai-nilai positif. Di antaranya ada 3 nilai penting, yaitu yang pertama, keadilan melalui kerjasama sosial dan prinsip saling membantu. Yang kedua, membangun suatu sistem pemerintahan konsultatif yang tidak autokratis. Yang ketiga, yaitu melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial. Meskipun demikian, melihat bahwa di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip hidup berkemasyarakatan yang diantaranya kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, pluralisme, persamaan, musyawarah, mendahulukan perdamaian, dan kontrol. Secara prinsipil, hal ini sejalan dengan doktrin politik dari konsep demokrasi. Untuk yang ketiga, yaitu memberikan contoh yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk memberitahu tentang identitas nasional. Yang pertama, ramah pada orang yang berbeda suku dengan kita. Yang kedua, tidak menyalahkan perbedaan bahasa jika terdapat kata yang berbeda antara bahasa daerah kita dan daerah lain. Yang ketiga, saling bercerita tentang suku masing-masing agar lebih paham mengenai suku satu sama lain. Yang keempat, berlaku hormat pada setiap orang yang berbeda suku. Yang kelima, saling bertoleransi antar budaya. Yang keenam, saling menghargai budaya lain. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan budaya lain. Yang kedelapan, tidak menilai rendah budaya lain. Yang kesembilan, tidak mencela budaya lain. Nah, itu tadi contoh yang bisa dilakukan bangsa Indonesia. Jadi kita harus menerapkan dan memberitahu tentang identitas nasional kepada masyarakat. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. See you next time. Semoga bisa bertemu lagi. Dadah.
Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.